Keresahan warga di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki atas ulah pelaku pencurian dengan kekerasan yang kerap menggunakan senjata api rakitan akhirnya terjawab sudah. Dua pelaku curas yang selama ini dirasakan itu berhasil diringkus jajaran Polsek Mesuji Polres Oki. Pelakunya yakni J dan MA yang masih di bawah umur beraksi di Jalan Poros Desa Surya Adi Blok A Kecamatan Mesuji Kabupaten Oki terhadap korbannya AS sehingga korban harus kehilangan barang berharga miliknya berupa motor Honda CR-V. Hasil interogasi polisi ternyata kedua pelaku merupakan pelaku pada 5 laporan polisi sebelumnya. Awalnya adanya laporan polisi tanggal 10 Januari 2025. Ini untuk TKP-nya ada di Jalan Poros Blok A, Desa Suryadi, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Ini korban atas nama AS, kemudian kerugian akibat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah pasal 365 KUHP atau pencurian dengan kekerasan. Tersangka kini dijerat pasal 365 ayat 1 kedua KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Amri, warga Jalan Beringin Jaya, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, terlihat bingung saat hendak pergi kerja. Pasalnya, dua ban mobil miliknya raib dicuri kawanan maling. Ban mobil miliknya hilang bersama velg yang sengaja dilepas pelaku saat mobil sedang diparkir tak jauh dari rumah korban. Menurut korban, peristiwa pencurian ban mobil sering terjadi di kawasan Kelurahan 13 Ulu karena sejumlah mobil di kawasan ini tidak diparkir di dalam pagar rumah. Ya, kalau hilangannya itu tengok ketahuan tuh pagi. Pagi jam berapa itu, Kak? Ya bangun itu lah, dia ada tetangga ngabar ya kan. Jam 7 kan, pasti kalau hilang itu subuh kan. Itu hilang bannya yang berapa itu, Kak? Hilang bannya 2. Di mana itu, Kak? Sikok ban. Depan nggak ada apa nggak? Sikok, belakang sikok. Depan sikok, belakang sikok ya. Sudah berapa kali kehilangan di sini, Kak? Kalau sini sering lah hilang. Lah berapa kali? Nggak dihitung lah di sini. Peristiwa pencurian ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Mbaknya iki kok petengnya nak oli? Iki lho enek maling. Dalam video amatir, warga menangkap seorang pria yang terpergok mencuri sepeda motor di pinggir sawah Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember, Jawa Timur. Pelaku babak belur usai dihajar para petani. Bahkan seorang warga yang geram terus menendang pelaku. Pelaku pun tak berkutik saat diinterogasi warga. Aparat kepolisian sektor Ambulu yang tiba di lokasi kemudian mengamankan pelaku dan dibawa ke Polsek Ambulu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut warga, di masa panen padi, aksi pencurian sepeda motor milik petani marak terjadi. Para pelaku mengambil kesempatan saat petani lengah saat memanen padi. Warga pun diminta waspada terhadap maraknya aksi pencurian. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Simut. Terus layu. Bak di film action, aksi unit Resmob Satreskrim Polres Bangkalan ini mengejar pelaku curanmor MU yang sudah lama buron. Awalnya upaya pengejaran ini nyaris gagal karena pelaku berusaha kabur melalui belakang rumahnya. Pelaku yang larinya cukup gesit ini lari ke kawasan hutan. Meski demikian, polisi berhasil mengepung lokasi dan menangkap pelaku. Alhamdulillah si M ini kami tangkap, kami berusaha amankan. Setelah kami dalami juga, ternyata M ini yang kami kejar merupakan seorang residivis yang baru keluar 2 tahun yang lalu. Yang bersangkutan sudah 2 kali masuk. Yang pertama kena 4 bulan, yang kedua kena 5 tahun. Yang saat ini nanti coba kita maksimalkan.
Tidak hanya melakukan pencurian, pelaku juga menjadi penadah bagi barang-barang curian dari rekan-rekannya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pencurian yang dilakukan YA, 40 tahun, di sebuah rumah kosong di Malang. Akibat aksi pencurian ini, korban kehilangan perhiasan emas senilai 36 juta rupiah. Tak butuh waktu lama, polisi segera mengamankan pelaku. Ironisnya, ternyata pelaku baru 4 bulan keluar penjara karena kasus narkoba. Pelaku mengaku awalnya melakukan aksi pencurian setelah mengambil bungkus plastik di depan pagar rumah. Saat tahu rumah tengah kosong, muncul niatan mencuri barang berharga pada malam harinya. Melihat angin jendela terbuka sehingga dia menggunakan pocor, dia memanjat itu dan masuk melalui lubang-lubang angin. Masuk ke kamar dan mengambil perhiasan yang ada di dalam. Untuk kerugian, pelaku mengaku hasil curian ia gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 363 KUHP dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Materi penyidikan. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
Gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Polisi menyelamatkan 3 asisten rumah tangga korban penganiayaan majikan di rumah mewah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. 2 korban mengalami luka di bagian bibir dan telinga setelah dipukul menggunakan tangan, sapu lidi hingga ditendang pelaku. Dari pemeriksaan korban dan kamera CCTV, polisi menetapkan 2 orang tersangka pasangan suami istri majikan korban. Tak menutup kemungkinan daftar tersangka akan bertambah. Motif kedua tersangka kesal pada ketiga korban lantaran bekerja tak sesuai keinginan mereka. Ini kita masih dalami karena memang 2 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan kemudian nanti akan berlanjut kepada tersangka lainnya. Korban ini bekerja tidak sesuai dengan keinginan, makanya dasar dari itu sempat dilakukan penganiayaan dan beberapa kali. Kasus ini terbongkar setelah seorang korban asisten rumah tangga kabur dari rumah pelaku dan melaporkannya ke Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Polisi menetapkan 4 dari 6 pelaku pelecehan gadis di bawah umur di Grobogan, Jawa Timur sebagai tersangka. Namun keempatnya tidak ditahan. Kasus ini sudah bergulir selama 3 bulan. Dari hasil pemeriksaan sebelumnya, korban mengaku dilecehkan pelaku di sebuah kamar hotel setelah dicekoki minuman keras yang dicampur obat tidur. Dalam kasus ini, anggota Polres Grobogan telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang dikenakan korban saat dilecehkan para pelaku. Pihak keluarga mempertanyakan pembebasan 2 pelaku meski diduga mengetahui peristiwa pelecehan itu. Barang bukti, alat buktinya apa? Kan ada di situ menyaksikan dalam arti menyaksikan ketika ada ruda paksa memang tidak, tapi kan ada kejadian seperti itu dan 2 anak itu diam gitu. Jadi secara analogikannya seperti ini. Berarti setiap dari kita ketika melihat tindak kejahatan dan tidak melaporkan,
berarti kita baik-baik saja kan tidak. Kasus pelecehan korban terjadi pada pertengahan Oktober tahun lalu. Dari keterangan kuasa hukum korban, keempat tersangka akan segera diserahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. Sejumlah pasangan tanpa ikatan pernikahan kedapatan berduaan di sejumlah kamar indekos di Majalengka, Jawa Barat. Mereka akhirnya tak berkutik saat didatangi petugas Satpol Pamong Praja yang sedang menggelar razia. Total ada 16 orang atau 8 pasangan bukan suami istri yang akhirnya diamankan petugas. Mereka merupakan guru hingga mahasiswi. Selain berasal dari Majalengka, mereka juga berasal dari Sumedang dan Kuningan. Ke-16 orang ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP Majalengka untuk didata dan dibina sebelum dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Di situ hanya sifatnya kos dan berpasangan yang terdapat di satu tempat dengan lawan jenis, akan tetapi statusnya bukan suami istri. Razia tempat indekos terus dilakukan Satpol PP Majalengka hingga bulan suci Ramadan nanti. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, Ainus melaporkan. Ada ujian sekolah dan saya sudah berada di ruang kelas, akan tetapi saya disuruh keluar oleh guru bahasa Jawa karena tidak mempunyai kartu ujian. Maka saya tidak boleh mengikuti ujian dan disuruh keluar dari ruang kelas. Surat terbuka yang ditujukan ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X ini dibacakan oleh Kevin Setiawan, siswa kelas 12 jurusan Teknik Permesinan SMK Nasional Berbah, Sleman. Dalam pernyataannya, sang siswa mengaku kebingungan karena tak boleh ikut ujian akibat masih memiliki tunggakan pembayaran uang sekolah sebesar 14 juta rupiah. Kevin juga mengaku sempat diusir dari kelas, padahal sudah berada di ruangan ujian. Orang tuanya tak memiliki kemampuan membayar tunggakan pembayaran uang sekolah, sehingga ia kini terancam putus sekolah. Tunggakannya kurang lebih 14.800-an. Itu tunggakan dari kelas berapa atau tunggakan apa gitu Mbak, SPP atau seperti apa? Ya salah satunya juga SPP juga Mbak. Namun kini permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan baik. Kevin Setiawan diperbolehkan mengikuti ujian susulan. Pihak sekolah pun membantah jika ada guru yang mengusir sang siswa dari ruang ujian. Jadi beritanya seperti itu, tapi itu banyak yang tidak pas, kemudian sudah kita klarifikasi dan alhamdulillah hari ini sudah selesai. Bisa ikut ujian susulan berarti ya? Bisa, tetap anak tetap boleh dan diizinkan untuk ujian. Rencananya, ujian susulan bagi Kevin Setiawan akan dilakukan pada Kamis 13 Februari. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainus melaporkan. Ya, ini bersyukur kita sudah ada pengurangan pemblokiran sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 7. Per hari ini juga kalau kami tadi malam sudah kirim, ini sudah soft semuanya. Kontri kami itu 979 total loh ya, tetapi yang bermasalah nggak sampai, paling hanya 10-20 ya, nggak sampai gitu. Kembalikan semuanya, nggak ada. Nah, namanya honor ya, nggak ada gaji. Karena kalau namanya kontributor itu dibayar berdasarkan per item. Setelah rapat RTP ini tidak ada lagi semacam perumahan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan dari kontributor di daerah. Jadi kami setuju dan sepakat. Anggarannya